Salam berdoa dan berjaga di akhir zaman. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan belajar dalam kesempatan ini, di episode ini adalah bedah kitab Wahyu. Wahyu pasal 1, yaitu Wahyu Yesus Kristus. Jika pada episode sebelumnya kita belajar tentang ringkasan dan garis besar kitab Wahyu, maka kita akan melanjutkan pada saat ini Wahyu Yesus Kristus di pasal 1. Dan kita akan ambil dari Wahyu 1 ayat 1. Ini sangat powerful. Inilah wahyu Yesus Kristus. Ingat, bukan wahyunya Rasul Yohanes, bukan. Rasul Yohanes hanya alat kecil yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan wahyu Yesus. Dan yang dasar dikatakan di sini, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, hanya hamba, yaitu Yohanes. Bapak Ibu Saudara, penekanan pengajaran kitab Wahyu ini kepada nubuatan akan terjadi di masa akhir zaman. Tapi yang menarik, nubuatan itu berbeda dengan ramalan. Kalau ramalan itu ada ramalan manusia, ramalan orang pintar, ramalan paranormal. Tapi kalau nubuatan itu adalah pewahyuan kepada para nabinya, dan mayoritas semuanya digenapi. Contoh, nubuatan tentang Yesus Kristus ada 100%, 99% sudah digenapi. Contoh nubuatan tentang Yesus Kristus, dikandung oleh seorang perawan, diberi otoritas memerintah sebagai raja, di Yesaya 9 ayat 5, dilahirkan di Bethlehem, Mika 5 ayat 1, semua digenapi. Nubuatan itu digenapi, satu persatu. Yesus dihina, ditolak di kotanya. Dan yang menarik sampai Yesus mati, bangkit naik ke surga, seluruhnya 99% digenapi. Tinggal satu yang belum, kedatangannya yang kedua kali. Tidak salah, tetapi harus juga dipahami bahwa kitab Wahyu juga merupakan sebuah surat penggembalaan. Wow. Kenapa dikatakan surat penggembalaan? Karena ternyata ada bukti bahwa kitab Wahyu ini adalah surat penggembalaan. Buktinya sangat-sangat powerful dan tidak bisa dibantah oleh ahli siapapun. Nomor satu adalah jelas. Pengirimnya siapa? Pengirimnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu saudara melihat surat ini ditulis oleh Yohanes tetapi dari Tuhan Yesus. Jelas. Wahyu Yesus Kristus melalui hambanya Yohanes. Ini jelas pengirimnya. Dan yang kedua, jelas penerimanya, yaitu 7 gereja Tuhan di Asia Kecil yang menggambarkan adalah gereja Tuhan sepanjang masa. Menggambarkan tipe 7 gereja Tuhan di akhir zaman. Yang ketiga, ada salam pembuka dan juga salam penutup. Salam pembuka juga bisa ditemukan pada ayat yang sama. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat sekarang dalam salam penutupnya. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Nah, setelah kita mengerti bahwa Wahyu ini surat penggembalaan, tentu kita menyadari betapa pentingnya Wahyu pasal 1 ini. Bukan hanya kepada 7 gereja di Asia Kecil waktu itu, tetapi juga kepada gereja pada akhir zaman ini. Dan ada 7 tipe gereja. Dari Wahyu pasal 1 ini ada 5 kenyataan penting mengenai latar belakang kitab ini
yang dinyatakan dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai 20. Dinyatakan dengan sangat jelas. Nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 1. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Saya dan saudara adalah hambanya. Apa yang harus segera terjadi? Kita kan banyak tanya. Habis pandemi corona, apa yang terjadi ya? Kalau new normal selesai, apalagi ya? Apa super normal ya? Banyak yang nggak tahu. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum tahun 1 Masehi, kitab Wahyu disebut sebagai Wahyu Yesus Kristus. Ini karena kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 dibuka dengan Wahyu Yesus Kristus. Jadi berbahagialah Anda kalau bersama saya belajar ini, Anda sedang mempelajari wahyunya Yesus Kristus. Namun nama ini diubah menjadi hanya wahyu setelah tahun 2 Masehi. Aslinya, awalnya adalah wahyu Yesus Kristus. Betapa powerfulnya kalau kita pelajari. Saya mau bersaksi, saya sudah menjadi gembala kurang lebih 25 tahun. Merintis gereja menjadi ketua misi sudah 30 tahun. Saya khotbah banyak di berbagai tempat dan kalangan. Tapi saya jarang khotbah tentang wahyu. Bukan saya menghindari. Saya merasa waktu itu tidak mudah untuk dibedah. Tidak mudah untuk ditafsirkan. Dan juga mungkin belum waktunya. Tapi hari-hari ini harus belajar. Saya nggak bilang saya bisa. Saya harus belajar bersama Anda. Dalam kitab Wahyu, Kristus diperkenalkan sebagai penguasa atas raja-raja di bumi. Wahyu 1 ayat 5. Dan menjelang bagian akhir dari kitab Wahyu ini, diungkapkan di pasal 19 ayat 16, dikatakan diungkapkan Yesus Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, wahyu Yesus Kristus ini diteguhkan di ayat yang kelima, Wahyu 1 ayat 5. Kepada kita telah diberikan satu referensi yang jelas tentang Kristus yang memberi wahyu adalah penebus kita. Kepadanya yang mengasihi dan menyucikan kita dari dosa melalui darahnya sendiri. Di 1 Korintus 6 ayat 11, dia telah mati, membenarkan, menyucikan, dan menebus kita. Powerful. Dalam ayat-ayat ini, kita dapat menemukan jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan hari ini sangat mahal. Kenapa? Karena tidak ada di tempat lain. Tidak dijual online, tidak tersedia di mall manapun, tapi kita bersyukur tersedia di dalam Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia, Yesus Kristus, kita memiliki jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang sudah menebus kita, membersihkan kita dari dosa. Dan itu dia lakukan dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai imam besar. Yang kedua kita akan pelajari, disampaikan secara adikodrati. Ingat, Rasul Yohanes ini juga rasul yang sama menulis kitab Injil Yohanes dan surat pengembalaan Yohanes. Tetapi kitab Wahyu ini bukan merupakan Injil lagi, bukan surat pengembalaan yang hanya digembalakan secara pengembalaan secara arti yang sempit, tetapi dia mengalami yang namanya penyampaian wahyu secara adikodrati. Pernyataan ini disampaikan secara adikodrati dari Yesus Kristus yang ditinggikan malaikat-malaikatnya. Dan di dalam kelihatan nyata, jelas sekali, Wahyu 1 ayat 1, Wahyu 10 sampai 18.
Dikatakan Wahyu 1 ayat 1 dan ayat 10-11, Yesus ditinggikan secara adikrosati. Dan ini powerful sekali. Kenapa powerfulnya? Disambung dengan 3, yaitu ucapan bahagia di kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Ternyata, waktu Anda dan saya membaca saja, mendengar saja, itu sudah bahagia. Di Wahyu 1 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata dari nubuat kitab ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat, sangat dekat. Di Wahyu 1 ayat 3 ini, kolerasi dengan di Wahyu 14, 16, 19, 20, 22, dan juga 22, 14. Kata makarioi di dalam Wahyu 1 ayat 3 diterjemahkan dengan kata berbahagialah. Kata makarioi ini dapat diterjemahkan dengan beruntunglah, diberkatilah. Jadi berbahagialah, beruntunglah, dan diberkatilah mereka yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang mentaati apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ogah-ogahan, aduh agak pusing, enggak apa-apa, mulai. Dan yang keempat, Yesus adalah Alfa dan Omega. Saya punya pujian untuk lagu ini. Yesus, Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Ku berbahagia telah Engkau panggil, Kau pilih dan akhirnya ku setia. Yesus yang huruf Alfa itu adalah huruf awal dari Yunani. Alfa. Kalau Omega itu Z, akhir. Awal dan akhir. Ini juga sejajar dengan Wahyu 21 ayat 6. Mengulang bagian ini. Tetapi lalu menambahkan, menafsirkannya dengan kata-kata, ini adalah yang awal dan yang akhir. Betapa bangganya kita kalau kita sedang mengikuti yang awal dan yang akhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya 44 ayat 6 berkata, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, mengawali dan mengakhiri. Itu artinya Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Dari penciptaan sampai kesudahannya Dia ada. Ia adalah Tuhan di atas semuanya. Ia yang akhirnya menang atas kejahatan dan memerintah segala sesuatu. Yesus Alfa, Yesus Omega. Yes, keren banget. Yang kelima, nubuatan yang terjadi sekarang maupun sesudahnya. Saya ulangi. Nubuatan yang terjadi sekarang, hari-hari ini, maupun yang akan datang. Apa artinya? Wahyu 1 ayat 19 adalah ringkasan dari isi kitab Wahyu. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang telah terjadi, yang sekarang, hari-hari terjadi, maupun yang terjadi sesudah ini, yang akan datang. Mana ada saudara, kitab yang menulis yang sudah, itu banyak, sejarah namanya. Yang hari-hari ini, koran namanya. Tetapi kalau yang akan datang, sulit. Ungkapan yang telah kau lihat mengacu kepada kondisi di 7 jemaat Asia Kecil. Puji Tuhan, Asia Kecil itu sekarang Turki, dan saya diizinkan Tuhan mengunjungi gereja-gereja ini, dan memang ada, walaupun sudah menjadi reruntuhan, karena Tuhan menghendaki bukan gedungnya, tetapi kita, gerejanya, yang muncul di Wahyu pasal 2. Dan itu akan kita bahas dalam proses episode berikutnya, yang akan datang lebih detail lagi. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, lalu apa yang kita bisa renungkan hari-hari ini? Wahyu 1 ayat 20 mengakhiri pasal ini,
menyatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Malaikat ketujuh jemaat itu adalah pemimpinnya jemaat itu. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. 7 angka sempurna. Gambaran 7 jemaat di dalam kitab Wahyu ini berisi 3 pengajaran pokok, yaitu 1. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Tidak ada panggilan yang paling mulia hari-hari akhirnya akhir zaman ini. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Sewaktu Petrus menyangkal 3 kali, Petrus meninggalkan panggilan pelayanan menjala jiwa ke penjala manusia. 7 murid utamanya juga ikut. Di Wahyu 21, Petrus bahkan mengajak 7 murid utamanya meninggalkan panggilan pelayanan penjala manusia menjadi penjala ikan. Kita kan nelayan profesional. Dan panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula ini ditujukan kepada jemaat Efesus dan Laodikia. Mengapa? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan waktu Petrus mencari ikan sepanjang malam sampai pagi, sampai siang, nggak dapat ikan, Yesus tidak marah. Yesus hanya berkata, adakah kau punya lauk pauk? Nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan. Tebarkan di kanan. Dan dapat 153 ekor besar-besar dan jalannya tidak koyak. Saya punya kisah yang sangat spesial. Sewaktu saya ada di Danau Galilea, tentu di pinggirnya, tempat Yesus bertemu dengan Petrus dan murid-murid yang lainnya. Tepatnya di gereja Saint Peter. Begitu tiba di situ, saya sebagai pembimbing rohani dipanggil oleh tour guide lokal, Abuna Timotius. Langsung aja renungan. Abuna khotbah. Abuna itu kalau di sana pendeta. Ini pendeta bahasa Mesir itu Abuna. Saya bilang nggak bisa. Kamu tour guide lokal harus jelasin dulu. Abuna kan tahu. Saya tahu, tapi mereka kan nggak tahu. Dan hari itu tour guide lokalnya sangat spesial memberikan penjelasan. Ada nada joknya tapi saya menerima. Tidak tersurat tapi tersirat. Dia berkata begini. Jangan main-main sama Tuhan Yesus semesta alam. Yang menguasai semesta alam. Karena dia bukan bos, dia big boss. Waktu Petrus meninggalkan Tuhan Yesus, lalu bukan hanya menyangkal, tapi meninggalkan panggilan pelayanan menjala jiwa, menjala ikan, maka mereka terima resiko. Mereka menebarkan jala di sebelah kiri, kanan, depan, belakang, dari malam sampai pagi menjelang siang, nggak dapet ikan. Karena apa? Big boss Tuhan Yesus yang bos di Danau Galilea itu dan semesta raya berkata sama ikan, jangan masuk jala, satu pun jangan. Semua taat, maka ikan tidak ada yang masuk. Tetapi setelah Yesus datang menegur murid-murid, dan Yesus berkata, tebarkan di sebelah kanan. Dari tadi kan sudah kanan juga, kiri juga. Tapi ini kan perintah big boss. Waktu di sebelah kanan, set, Yesus bilang, 153 ekor besar-besar, jala tidak koyak, masuk. Wow, saya dapat pendahuluan khotbah yang powerful. Kita itu 0. Tuhan itu 1. Kalau kita sendiri tetap 0. Bersama Tuhan kita 10. Oh, saya 00 Pak Tim. Bersama Tuhan kita 100 dan 1000 dan seterusnya. Ingat, Yesus berkata kepada Petrus, ayat 15-17. Apakah engkau mengasihi aku? Saya punya lagu untuk ayat ini. Apakah kau mengasihiku? Kata Yesus. Kalau dari depannya begini. Di tepi pantai Danau Galilea, Yesus bertanya kepada Petrus. Kini dia bertanya kepadamu, kepadaku tentang kasih
mula-mula kita. Yesus bertanya, apakah kau mengasihiku? Apakah kau mengasihiku? Juga kepada jemaat Efesus, jemaat Laodikia, jemaat saudara sekarang di akhir zaman. Lebih dari kepada yang lain, apakah kau mengasihiku? Apa yang menarik? Yesus dengan berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Karena itu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, panggilan untuk hidup benar. 5 kenyataan penting mengenai latar belakang kitab ini dinyatakan dalam Wahyu 1 ini jelas. Panggilan untuk hidup benar. Hal ini ditunjukkan kepada jemaat Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Ayo kembali hidup yang benar. Hari-hari ini akhirnya akhir zaman, yang jahat akan semakin jahat, yang kudis akan semakin kudis, tapi yang kudus, yang benar akan menjadi semakin benar. Panggilan untuk kembali kasih mula-mula itu juga untuk kita. Panggilan untuk hidup benar juga untuk kita. Kita lihat panggilan yang ketiga. Panggilan untuk bertahan dalam penderitaan. Ini ayat cocok untuk hari-hari ini. Ada yang sudah berteriak, kapan pandemi corona ini selesai? Katanya kemarin bulan ini, kok mundur bulan itu? Dan sekarang tidak jelas ke bulan ini. Hal ini merupakan latihan iman. Waktu itu gereja Tuhan juga menghadapi aniaya dari penjajahan Romawi. Kaisar Nero memerankan praktek politiknya yang agak-agak negatif. Semua fitnah dilemparkan kepada orang percaya. Orang percaya waktu itu diadu sama singa. Di lapangan gladiator, bahkan dibakar menjadi penerang kota Roma. Tetapi orang percaya tetap mengiringi Yesus. Hal ini ditujukan hari-hari ini kepada jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia. Panggilan untuk bertahan dalam penderitaan. Hari-hari ini, kalau kualitasmu seperti jemaat Smyrna dan Philadelphia, mari bertahan dalam penderitaan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang kita di penghujung pasal ini. Kita masuk kepada penutup. Film yang bagus pasti ada closing. Surat yang bagus ada closing. Tapi ini penutup di pasal 1. Dan menarik sekali di pasal 1 ini ditutup dengan sebuah peringatan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Bahkan tema utama kitab Wahyu adalah Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Tanda-tandanya semakin nyata. Di Matius 24, Yesus tidak memberitahu kapan dia datang. Murid-muridnya tanya, Guru, kapan engkau datang? Engkau memulihkan segala sesuatu. Yesus berkata jelas, waktunya tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi waktu mereka bertanya, apa tanda-tandanya? Yesus memberi 10 tanda di Matius 24. Akan ada penganiayaan kepada orang percaya. Akan ada deru perang, kabar perang, dan perang antar suku, antar bangsa. Akan ada kelaparan, gempa bumi, bencana alam, sampar. Hari-hari ini negara mana tidak kena sampar? Tanda-tandanya nyata. Gempa bumi, kasih menjadi dingin, nabi-nabi palsu. Wah, nggak keukur banyaknya nabi palsu. Tanda-tandanya semakin nyata. Ada 10 tanda dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-13. Dan tanda yang ke-10 ayat 14 yang sudah mulai terjadi. Yaitu
Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke segala bangsa dan akan tibalah hari kesudahannya. Ingat, bukan Injil kemakmuran, bukan Injil kesembuhan, bukan Injil doktrin ini, doktrin itu, tapi Injil kerajaan surga. Kerajaan Tuhan Yesus. Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Berarti Injil yang utuh, Injil kerajaan diberitakan. Mohon maaf, bukan diterima, diberitakan. Dan hari-hari ini lewat medsos, lewat channel media apapun, mau Facebook, mau YouTube, mau Instagram, mau website, lewat sosial media apapun, Injil mulai diberitakan, bersiap-siap. Melalui media televisi, Injil diberitakan. Nggak ada yang bisa menahan. Berarti tanda ke-10-nya sudah nyaris-nyaris terjadi. Mari hari-hari ini di akhir zaman kita introspeksi. Posisi kita ada di mana? Kualitas murid Kristus kita berkualitas seperti apa? Jangan menghakimi orang lain, jangan mengukur berdasarkan orang lain. Ukur dirimu, mengukur seperti Yesus. Karena Yesus datang bukan sebagai bayi, juru selamat, tapi sebagai mempelai pria surgawi. Yang mencari mempelainya, murid yang jadi mempelainya yang dewasa. Pastikan Anda terus diperbaharui, terus di-upgrade. Pandemi corona ini ujian iman kita. Dan kalau kita tahu ujian ini menyebabkan kita naik level, kita tuh hadapi dengan kekuatan iman. Yuk hadapi. Kalau nggak bisa pertemuan massal, pertemuan di tempat yang rame, bisa lewat media. Kita bisa tetap membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Bangun dalam doa, PPW, praise and worship. Sembah Dia. Hari-hari ini dengar panggilan Tuhan. Ada pujian berkata begini, Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa, saya dipanggil juga. Ada 5 macam panggilan. Panggilan untuk bertobat, mau. Panggilan untuk dipulihkan, mau. Panggilan untuk melayani, mau. Panggilan untuk dimuliakan, mau. Saya bersyukur, saya dari bawah mau bertobat, mau dipulihkan, mau melayani. Sekarang mulai dimuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau 4 panggilan ini tidak mau, ada panggilan terakhir. Panggilan ke rumah Bapa dengan tenang. Ingat saudara, kita nggak tahu kapan dipanggil. Kiamat yang besar, Yesus datang, mengangkat kita ke awan-awan. Tetapi kiamat kecil, masing-masing dipanggil. Siapkan dirimu untuk engkau selalu berdoa, berjaga. Seperti zaman Nuh, Anda senantiasa berdoa dan berjaga, selamatkan dirimu dan selamatkan keluargamu. Bergaul karib dengan Tuhan, hidup benar tidak bercacat, walk with God, berjalan bersama Tuhan. Bangun bahtera pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung Kristus di akhir zaman. Sehingga waktu sangka kalah berbunyi, saya dan saudara, rapture diangkat, dimuliakan bersama Kristus. Belum terlambat, bagi engkau yang terhilang, kembali. Bagi engkau yang tersesat, kembali. Bagi engkau berusaha bertobat. Mari kita berdoa. Sempurnakan pengajaran bedah Kitab Wahyu pasal 1 ini untuk membuat kami bertobat, diperbaharui, dan dipanggil dalam panggilan bertobat, dipulihkan, melayani, dan dimuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Salam berdoa dan berjaga di akhir zaman.